Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan juga kesehatan. Kami dari Universitas Al-Ghifari, Prodi Farmasi, kelas 1B reguler Prodi Farmasi, kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah Fauzia. Nama saya Ismiyah Fahrunisa. Kami di sini akan membahas tentang moderasi beragama dalam Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian moderasi beragama dalam Islam. Moderasi beragama dalam Islam merupakan suatu sikap atau perilaku maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah atau bisa juga disebut dengan wasit dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik pengalaman ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya maupun terhadap perbedaan atau pertentangan yang berhubungan dengan masalah antar agama yang berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi atau jalan keluarnya sendiri. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah. Dalam menyikapi keberagaman ini, istilah ukhuwah dijelaskan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Innama mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina ukhuwaikum wattaqullah la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Selanjutnya ada Islam dan cinta tanah air. Jika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka mencintai juga negara kita sendiri, yaitu Indonesia, sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas muslim, merupakan keniscayaan. Inilah makna paling penting pernyataan hubul waton minal iman, atau bisa diartikan sebagai cinta tanah air sebagian dari iman. Konsekuensi, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara yang dibenarkan menurut aturan, karena adanya kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita sendiri dengan cara merawat atau menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya. Apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Islam dan toleransi. Islam secara harfiah dimaknai dengan keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi berdasarkan pemaknaan itu, kita sebagai umat muslim yang berbangsa dan bernegara, kita harus bisa menjadi pemberi keselamatan, menciptakan kerukunan, juga memberikan rasa aman kepada orang lain, dan itu disebut dengan toleran. Islam mengakui keberagaman yang ada, termasuk keberagaman dalam beragama. Di dalam Islam, seorang muslim dilarang untuk memaksa orang lain meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kita yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bisa bersatu. Toleransi atau as-samaha dalam bahasa Arab adalah konsep yang bagus untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan bekerja sama
di antara masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, budaya, politik, sosial, maupun agama. Dan ini merupakan ajaran organik yang harus diterapkan dalam ajaran agama, termasuk ajaran agama Islam. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Islam dan anti kekerasan. Seorang yang berserah diri kepada Allah dan mencintai perdamaian, itulah sejatinya muslim. Karena pada dasarnya, Islam itu damai. Islam itu mewujudkan perdamaian. Dan muslim berarti orang yang mewujudkan perdamaian dengan perkataan, perlakuan, juga perbuatan, tanpa adanya kemarahan dan juga kekerasan. Islam akomodatif terhadap budaya lokal. Sejauh ini Islam dinilai lebih akomodatif terhadap budaya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap umat muslim di Indonesia yang berakomodatif terhadap budaya. Juga adanya sikap kemampuan dan kemauan umat muslim untuk menerima budaya yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Cara penyebaran kebudayaan Islam di Indonesia melalui media kesenian juga pernah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, juga para wali songo. Di antaranya ada Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Giri, dan juga Sunan Bonang. Dengan tanpa meremehkan hakiki prinsip Islam, yakni tauhid, para wali songo telah berhasil mengambil hati para pemeluk Hindu pada zaman itu untuk masuk ke dalam agama yang diyakini bertoleransi terhadap sosial budaya. Ajaran itu dikemas dengan apik dalam bentuk Islam berbudaya. Dan kini saatnya kita memainkan peranan dalam mengakomodasikan budaya lokal dengan Islam. Menjaga sebuah budaya berarti kita menghormati leluhur terdahulu yang telah memberikan dirinya kepada Islam. Dengan demikian, beragama akan terasa sejuk, indah, bukan terasa keras, kaku, dan juga menyakitkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dicukupkan sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim.